Selamat pagi, siang, dan selamat sore, selamat malam anak-anak kelas 2. Bagaimana kalian semua di rumah? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik dan senang di rumah. Jangan lupa kalian harus tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan taat kepada orang tua ya. Saat ini kita akan belajar ICT, dan untuk bab yang pertama kita akan belajar tentang pengertian komputer ya. Istilah komputer itu berasal dari kata Latin, yaitu komputer, yang artinya menghitung. Komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung. Contoh alat untuk menghitung itu ada komputer, ada laptop, ada HP, kalkulator, dan sebagainya. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Contohnya Mr. Timo. Mr. Timo mau mengetik, membuat surat. Nah, ini adalah komputernya menerima input dari Mr. Timo, yaitu Mr. Timo membuat surat. Lalu membuat suratnya diproses melalui apa? Melalui program di Microsoft Office Word. Lalu setelah itu apa yang Mr. Timo ketik buat surat, lalu kemudian Mr. Timo simpan di komputer itu ya. Setelah disimpan, lalu kemudian suatu saat Mr. Timo buka dokumen suratnya Mr. Timo, menjadi output ya, menjadi terbuka kembali, lalu Mr. Timo cetak. Nah, ini adalah salah satu yang namanya komputer. Komputer itu tugasnya menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Jenis-jenis komputer itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama namanya komputer desktop. Komputer desktop itu adalah komputer yang ada di kantor, di rumah, atau di sekolah juga banyak ya. Komputer desktop itu dirancang untuk diletakkan di atas meja. Biasanya terdiri dari beberapa bagian. Ada monitor, ada GPU, ada keyboard, ada mouse, dan lain-lain ya. Seperti kalian waktu kelas 1 itu praktek komputer di ruang komputer, yaitu namanya komputer desktop. Selanjutnya ada komputer laptop. Seperti gambar di samping kanan itu adalah komputer laptop ya. Laptop itu komputer yang bertenaga baterai, yang lebih portable dari desktop, lebih bisa dibawa kemana-mana ya, karena lebih kecil, lebih ramping, dan sebagainya ya. Lalu ada namanya komputer tablet, yang seperti gambar sebelah kanan itu.
adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop karena sudah tidak menggunakan mouse, hanya menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik. Jadi hanya pakai tangan jari kita satu itu untuk mengetik ya. Ya, itu adalah jenis-jenis komputer. Sekarang fungsi dari komputer yaitu data atau input. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer atau peralatan lainnya. Ya, seperti tadi kalian mengetik di keyboard, mengetik di komputer. Lah, ini adalah data input ya, sehingga data itu masuk ke komputer. Yang kedua, pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contoh seperti teks, gambar, video, grafik, dan lain-lainnya ya. Terus penyimpanan data. Jadi komputer itu tempat menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan itu berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di memori komputer. Keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy, ke kertas, dan lain-lainnya. Lalu manfaat komputer itu apa saja bagi kita? Yaitu yang pertama untuk memudahkan pekerjaan. Dalam dunia kerja, komputer dirasakan mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kita rasakan dengan menggunakan komputer adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi macam-macam ya, yaitu supaya pekerjaan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, manfaatnya adalah penunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru seperti Mr. Timo untuk memberikan materi pelajaran seperti ini. Mr. Timo memakai komputer ya. Hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Selanjutnya, komputer juga bermanfaat untuk berbisnis. Kita bisa memakai komputer ini untuk berbisnis, yaitu untuk sebagai kursus komputer, video edit, percetakan sebagai programmer, atau kita juga bisnis online, lalu juga bursa efek atau bursa saham bisa memakai komputer. Seperti yang ada di samping kanan kita, gambar itu adalah seorang
businessman, yaitu mereka sedang melakukan menjual saham ke orang lain ya, jual beli online bisa juga ya. Lalu juga untuk media hiburan ya, banyak sekali jenis hiburan yang bisa didapatkan dari komputer. Misalnya menonton film. Kalau gambar di samping kanan ini, mereka anak-anak ini bermain game. Bisa juga untuk mendengarkan musik dan lain-lainnya. Ditambah dengan perkembangan internet, kita bisa menyediakan beberapa hiburan-hiburan, yaitu misalnya game online dan sebagainya. Demikian tadi pelajaran kita, ternyata bahwa komputer itu membuat semakin memudahkan manusia ini dalam bekerja. Oleh karena itu, kalian mulai dari kecil harus bisa mengoperasikan komputer, karena dengan kalian bisa mengoperasikan komputer dengan baik, nanti pekerjaan kalian akan dimudahkan lewat penggunaan komputer. Ya, demikian pelajaran kita akhiri. Terima kasih. Semoga kalian terus sehat dan jangan lupa jaga kesehatan.